wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Sita Nurasana Usman, biasa dipanggil Sita. Saya dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 4 kelas A. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Dr. Suwito, SEMSI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Dan di sini saya akan membagikan video mengenai review jurnal yang berjudul Etnometodologi Komunikasi Perantau dengan Masyarakat Lokal di Garut. Tonton sampai habis ya. Baik, jurnal yang didapat, jurnal ini diambil dari website Google Scholar. Linknya ada di atas. Selanjutnya, metode dari jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjelaskan dan menginterpretasikan etnometodologi komunikasi yang dilakukan oleh perantau pada saat melakukan interaksi dengan masyarakat lokal di Garut. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma ini merupakan paradigma antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas terhadap penentuan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Lalu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menginterpretasikan dan menjelaskan suatu fenomena secara holistik dengan menggunakan kata-kata tanpa harus bergantung pada sebuah angka. Lalu pemilihan lokasi didasarkan atas tujuan penelitian ingin memaparkan mengenai pola percakapan, berbentuk interaksi, serta hambatan komunikasi perantau yang tinggal di Garut. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 informal dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini adalah pengambilan informal dengan menggunakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan dianggap memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dokumentasi, triangulasi narasumber. Lalu, dalam penelitian ini lebih menonjolkan teknik observasi. Hal ini bertujuan untuk lebih cermat mengamati segala macam aktivitas yang mereka lakukan selama berada di Garut. Adapun teknik wawancara yang digunakan hanya sebagai pembanding atau sebagai pisau beda untuk melihat kebenaran yang ada di antara apa yang diamati dengan apa yang dikatakan langsung oleh perantau tersebut. Studi kepustakaan dan dokumentasi merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis serta terpercaya, dan dalam hal ini peneliti menggunakan sumber kepustakaan untuk menambah literatur pengetahuan dalam studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil dari jurnal. Secara garis besar, komunikasi merupakan suatu proses sosial berupa lambang, ide, dan gagasan yang memiliki arti dan makna dan dibutuhkan setiap makhluk sosial untuk mencapai tujuan dan menerima feedback atas komunikasi yang dilakukan. Namun komunikasi dikatakan efektif apabila adanya umpan balik atas komunikasi tersebut dan memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang wawancara yang terkumpul di dalam temuan melakukan komunikasi, seperti pemikiran dan perilaku. Sedangkan untuk etnometodologi komunikasi sendiri merupakan suatu teori sosial yang digunakan untuk meneliti suatu objek terhadap lingkungan dari segi komunikasinya. Etnometodologi juga komunikasi berjalan di lingkungan perantau yang ada di Garut dengan masyarakat lokal merupakan suatu kegiatan yang dijadikan metode penunjang dalam proses pendekatan para perantau terhadap lingkungan masyarakat lokal di Garut. Baik, selanjutnya motivasi penulis jurnal. Berdasarkan observasi awal, peneliti dari hasil wawancara dengan Dito Hastakrisandi, salah satu perantau asal kota Semarang yang bekerja di PT Indonesia Power UPJP Kamboja Garut, mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan dengan lingkungan barunya seringkali menemukan hambatan meskipun pada saat lain bisa merasa nyaman dan menerima komunikasi yang dilakukan. Jadi penelitian ini mengambil sebuah permasalahan pada perantau yang ada di Kabupaten Garut, di mana para perantau yang datang ke Garut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 15% setiap tahunnya.
Jadi peneliti ini tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan komunikasi yang dilakukan perantau melalui teori etnometodologi dalam pola komunikasi, bentuk komunikasi, serta hambatan komunikasi yang dilakukan perantau dengan masyarakat lokal Garut. Dengan tujuan sasaran informan perantau dari luar Provinsi Jawa Barat serta mayoritas perantau tersebut adalah bekerja. Baik, yang terakhir komentar saya terhadap jurnal ini. Jadi komentar saya mengenai jurnal ini, kita dapat mengetahui seberapa pentingnya komunikasi menjadi prioritas utama dalam kehidupan sosial. Dengan menggunakan komunikasi, berbagai informasi bisa didapatkan oleh siapa saja. Komunikasi lintas budaya merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan perantau untuk bisa melakukan komunikasi, serta bisa mendekatkan diri dengan lingkungan di sekitar tempat tinggal ataupun di lingkungan tempat kerja yang mayoritas pekerjaannya adalah masyarakat lokal. Dan menurut pengamatan penelitian yang dilakukan peneliti, pada kenyataannya kesulitan yang dialami perantau khususnya di Garut bukan dilihat dari jarak tempat tinggal asal mereka dengan daerah perantau yang kini ditempatinya, tetapi mereka menemukan berbagai hambatan serta kesulitan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan di sekitarnya, terutama dalam hal bahasa yang digunakan dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat di lingkungan tempat perantauannya. Akan tetapi di sisi lain, hambatan dalam dalam berbahasa dan hambatan sosial yang biasa terjadi pada komunikasi yang dilakukan perantau tidak menjadi suatu penghalang bagi perantau-perantau lain yang datang ke Garut yang mengakibatkan peningkatan pertumbuhan perantau di Garut. Asumsi tersebut dapat dibuktikan dari data yang dimiliki Dinas Daerah di Kabupaten Garut. Bentuk interaksi pada etnometodologi komunikasi yang digunakan perantau untuk berkomunikasi dengan masyarakat lokal dan dapat disimpulkan dari terbentuknya rasa nyaman atau kebiasaan berkomunikasi. Seperti yang pertama, bentuk interaksi pribadi lebih dominan dilakukan perantau karena dengan melakukan hal tersebut dianggap bisa mengefektifkan interaksi terutama ketika menggunakan bahasa verbal dalam situasi nonverbal. Agar maksud dari tujuan yang dicari bisa tersampaikan. Lalu ketika kita berada pada lingkungan masyarakat lokal yang situasinya formal, cenderung menggunakan bentuk interaksi kelompok dengan bahasa non-verbal melalui isyarat bahasa tubuh yang raut wajah. Hal tersebut juga menjadi kebiasaan mereka yang mereka lakukan kesehariannya baik dalam lingkungan formal ataupun dalam lingkungan non-formal di tempat perantauannya atau di Garut, masyarakat Garut ya. Oleh karena itu, etnometodologi komunikasi sangat penting dipakai untuk para perantau dengan masyarakat lokal di wilayah apapun, termaksud di Garut.